itu jauh lebih kecil keluarnya air daripada yang keluar ke muaranya. Nah, dari situ saya belajar ternyata hukum ekonomi yang dipakai oleh seluruh ekonom dunia itu dibatalkan oleh ayat ini. Hukum ekonomi berkata, apalagi yang ngerti akuntansi, pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pemasukan. Itu istilah bahasa Indonesia, lebih besar pasak daripada tiang, maka ambruk. Tapi saya bisa membuktikan sampai hari ini, pengeluaran saya jauh lebih banyak daripada pemasukan saya. Ya, saya pernah menghitung. Pemasukan saya cuma kalau saya khotbah. Nah, bayangkan. Nah, kalau pemasukan saya cuma karena khotbah, karena saya nggak punya usaha yang lain, saudara mau khotbah sehari berapa puluh kali untuk bisa dapat uang sebanyak itu sebulan, mati saya. Loh, betul nggak? Mau khotbah berapa puluh kali juga mau ada kebaktian di mana sehari bisa berapa puluh kali? Ngerti nggak ilustrasi itu? Nah, pemasukan sungai itu ternyata nggak cuma dari mata air, dari sumbernya saja. Jelas lebih kecil daripada pengeluarannya. Pengeluarannya, wah, itu bisa jutaan kubik satu detik. Kalau sungai itu besar, apalagi sungai Mahakam itu besar sekali, karena kapal Pelni bisa masuk ke pelabuhan itu. Nah, saudara, selama saya di Kalimantan Timur itu, dari November 75 sampai April 76, saya menemukan konsep sungai ini dan saya pakai sampai hari ini. Ternyata bonus yang saya terima dari Tuhan itu jauh lebih besar daripada pemasukan rutin saya. Ngerti kata itu? Jauh lebih besar daripada pemasukan rutin saya, yaitu mata airnya itu tadi. Nah, seperti sungai. Ternyata setelah saya pelajari itu ada 3 hal yang buat sungai itu bertambah debit airnya. Nomor 1, hujan yang turun. Ya, hujan itu menambah debit air. Ya, hari ini di Polandia lagi banjir besar, ngeri sekali. Negara Eropa sebegitu maju, bisa nggak mampu menghadapi air. Luapannya luar biasa. Nah, kalau mikir keluar muaranya berapa banyak, berapa ribu persen daripada mata air. Nomor 1 adalah hujan yang turun. Nomor 2, makin panjang sungai itu, ternyata makin banyak sungai-sungai kecil ikut bermuara. Tambah nggak debit airnya? Tambah. Nomor 3, pasti makin panjang sungai itu, banyak sumber-sumber air yang muncul di sepanjang sungainya. Jadi airnya tambah lagi. Maka itu kalau saudara sudah punya pemasukan, sebetulnya saudara yang tergabung dengan Pesat di Naberi, guru-guru tahu berapa persembahan saudara tiap bulan. Ya, buktinya gemuk-gemuk beranak terus. Jangan marah saya ngomongin. Nah, kok bisa hidup? Ya lah, mata airnya kan kecil. Ya cuma berapa ratus ribu saudara terima. Tapi bisa punya motor, bisa beli kulkas, bisa beli ini, keren. Karena ada bonus yang saudara terima. Amin. Nah, maka itu jangan pelit. Saya sejak tahun 75-76 itu berkeputusan, semua bonus yang saya terima tidak akan 1 rupiah pun saya pakai untuk diri saya sendiri. Maka itu Papa Tujuan bisa mempercayai saya seperti ini. Nggak pernah. Bahkan sudah lebih dari 30 tahun ini, saudara, bukan cuma bonusnya yang kepake, mata airnya pun kepake. Ngerti kata itu? Saya cuma pakai sedikit saja. Saya juga heran. Maka itu saya sering cerita kepada banyak orang. Jadi antara Papa Rizwan dengan saya itu saling berlomba. Berlombanya memberi. Dia beri, saya keluarkan. Saya keluarkan, dia beri lagi. Terus begitu. Wah, luar biasa. Maka itu tiap hari saya itu hidup dengan penuh antusias. Saya nggak pernah merasa jenuh, saya nggak pernah merasa bosan dalam melayani Tuhan, saya nggak pernah merasa lelah, tidak. Karena saya lihat fakta, air itu mengalir terus, nggak pernah habis sampai hari ini. Maka itu satu-satunya orang yang nggak pernah bisa kumpul saya itu orang pelit. Itu rasa terganggu betul kalau orang pelit kumpul saya itu, saudara. Dia akan kepanasan betul-betul. Katakan amin. Karena nggak akan tahan. Kalau saudara ikut saya pelayanan akan tahu.
Itu berapa orang yang kenal saya itu orang-orang kaya ini. Mereka tuh sukanya apa? Ngikuti saya ke ATM. Dia ngecek mau tinggal berapa. Wih banyak. Nggak sampai sekian jam habis sudah. Dia heran. Dan itu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang tahu bagaimana cara saya itu. Nah tapi jarang yang tergerak juga itu, heran. Lihat sendiri. Nah di situ maka itu saya katakan orang kaya itu banyak yang pelit. Padahal mereka tahu. Jadi saya senang kalau godain mereka. Mereka tahu bahasa ini. Maka itu saya berani khotbah keras soal memberi. Mereka nggak punya hak untuk marah kepada saya. Karena mereka tahu bagaimana cara saya itu. Maka yuk hari ini belajar itu. Saudara, koran Media Indonesia tanggal 17 hari Senin yang lepas minggu hari ini ya. Itu ada artikel bagus. Saya itu antara Media Indonesia dengan seputar Indonesia. Dengan Media Indonesia saya punya kesukaan yang sama. Kompas saya punya kesukaan lain lagi soal sosok itu. Nah kalau Media Indonesia itu pojok kanan halaman pertama bawah itu sudah ada tulisan-tulisan kecil yang gampang dimengerti. Kalau seputar Indonesia itu di bagian kolom paling kanan halaman depan tapi di tengah. Nah itu selalu ada ungkapan-ungkapan dari tokoh-tokoh yang sudah meninggal. Nah yang Senin tanggal 17 seputar Indonesia itu ada tulisan dari seorang penyair Jerman abad yang lalu, abad yang ke-19 tahun 1800-an. Dia menulis begini, dan itu ditulis di seputar Indonesia. Orang kaya itu tidak dihitung berapa kekayaannya, tapi disebut kaya itu dihitung berapa yang dia beri untuk orang lain. Bayangkan dunia aja bisa punya konsep seperti itu. Amin. Kalau seharusnya kita lebih lagi, nggak usah takut untuk melakukan apa yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Saudara cuma mau dengar atau mau melakukan? Sungguh ya, awas. Tuhan yang tahu. Mulai hari ini kita serius melakukan itu semuanya. Ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat 19. Jadi tadi dalam Wahyu 22, begitu sungai itu ada pohon-pohon. Saudara, ayo kita lakukan bahwa kita nggak cuma memberkati orang, tapi kita menyembuhkan orang. Katakan amin. Betul, kita menyembuhkan orang. Karena daun-daunnya bisa menyembuhkan orang, nggak cuma buahnya saja menyegarkan orang. Jadi dalam hidup ini kita akan merubah banyak konsep yang ada. Tuhanku akan apa? Memenuhi berapa hal? Segala keperluanmu menurut apanya? Kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Keperluan saya hidup nggak banyak, tapi keperluan saya untuk Injil itu yang terbanyak. Ngerti arti kata ini? Saya ulangi lagi, keperluan saya sendiri nggak banyak. Contoh aja, saudara tahu saya sering keluar negeri. Semua orang di luar negeri tidak pernah bisa ngajak saya belanja, khususnya belanja baju, karena nggak ada batik di sana. Ngerti arti kata itu? Jadi kalau mereka ngajak saya shopping apa? Tidak ada batik. Jadi kalau saya shopping, saya di Indonesia, bukan di luar negeri. Jadi keperluan saya sendiri itu sedikit, saudara. Tapi untuk Injil itu luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.